Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pria Rizky Alfirdaus dari Fakultas Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web dan berikut untuk soal-soalnya yang dimana di sini disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js web framework. Oke. Di sini tidak jauh beda dengan tugas sebelumnya ya, tidak jauh beda dengan tugas 2 di sini. Nah, untuk petunjuk pengerjaan dan poin video penjelasan tugas praktik 3 di sini sudah ditampilkan. Yang pertama di situ kriteria penilaiannya itu yang pertama di sini arsitektur, struktur proyek, penggunaan data binding dan directive array dan filter sebagai formatting data text untuk listing rendering. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam program saya. Dan sebelumnya di sini saya sudah mendownload data dummy yang sudah disediakan ya pada board tugas 3. Lalu yang pertama di sini ada indikator 1 atau poin 1 yaitu membagi project ke beberapa folder. Nah, di sini saya sudah membaginya sesuai dengan perintah yang di mana di sini ada folder asset yang dimana isinya itu ada CSS, ada files CSS dan juga folder image yang berguna untuk menyimpan logo UT. Lalu di sini ada data untuk menyimpan data bahan ajar ya, dummy datanya. Lalu di sini ada JS, ada komponen untuk file data bahan ajar JSON pada bagian folder JS service. Untuk API dan JS komponen untuk kumpulan value komponen seperti stock table, tracking JS dan order from JS. Di indeks HTML saya pakai custom tag view seperti BS stock table dan tracking. Ini masing-masing punya template sendiri. Ini dia ya untuk template-nya. Di sini terlihat struktur komponen root, div id apps untuk memanggil dua view komponen utama untuk halaman stock dan halaman tracking. Oke, berarti di sini untuk poin pertama untuk strukturnya saya sudah saya samakan ya sesuai dengan perintah. Lalu untuk poin yang kedua atau soal yang kedua di sini saya penuhi dengan memakai vModel untuk binding from, vbind class untuk atribut dinamis dan v-for untuk merender array stock dan filter seperti rupiah untuk format teks. Di data stok dibaca dari JSON dan ditampilkan di tabel. Nah, ini pada baris ini itu menunjukkan penggunaan mustache untuk menampilkan data dan pada bagian v-for di sini untuk mengolah array filter stok dan filter rupiah atau satuan buah untuk formatting teks. Nah, ini ya dari template-nya. Pada bagian ini yaitu mengatur tampilan berdasarkan kondisi. Misalnya saat data masih di load, tampil cut loading, kalau error, tampil pesan error, dan kalau sukses. Baru menampilkan isi aplikasi. Di tabel stok saya juga pakai vif untuk membedakan tampilan view dan edit di per baris. Jadi di sini ada vif dan velse ya. Di sini kondisi loading, error, dan velse mengatur tampilan yang berbeda sesuai status aplikasi. Lalu di sini untuk selanjutnya di sini saya memanfaatkan compute untuk logika yang berhubungan dengan tampilan seperti filter dan sorting tabel dan metode untuk aksi seperti tambah stok, edit stok dan menambah atau membuat DO baru di sini. Nah, dari ini ya untuk compute-nya. Filter stok adalah compute property yang otomatis menghitung ulang daftar stok berdasarkan filter dan sort tanpa perlu dipanggil manual di template. Jadi di sini filter stoknya. Lalu di sini untuk yang selanjutnya ada beberapa voucher, misalnya untuk mereset kategori ketika UT daerah berubah, menghapus pesan error saat filter warning only diubah, dan mengosongkan hasil pencarian ketika keyword tracking dihapus. Di sini ada pada bagian stock table dan juga DO tracking ya. Nah, ini untuk fungsinya di DO tracking. Lalu di bagian order from juga di sini ada untuk watch-nya. Voucher ini memantau perubahan data dan otomatis menyesuaikan state lain supaya pengalaman pengguna tetap konsisten. Lalu yang selanjutnya di sini saya penuhi dengan dua from utama, yaitu from tabel stok dan input delivery order. Keduanya menggunakan vModel pada input. Ada validasi sederhana di method dan event enter atau klik mouse untuk submit. Jadi sampai bawah ya di sini, sampai handle stock sini. From input terhubung lewat vModel. Lalu saat user klik tombol atau tekan enter, method handle stock atau handle submit dipanggil untuk validasi dan menyimpan data.
Lalu pada bagian ini, saya penuhi dengan membuat tampilan modern dan responsif memakai tema putih, kar tombol bulat, icon untuk status, logo UT di header, di bagian top bar di sini, dan serta komponen tracking horizontal yang menampilkan progres pengiriman DO. UE juga di-split jadi 2 tab, yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery order, agar mudah dipahami ya di sini. Bagian ini memperlihatkan header dengan logo UT, judul aplikasi, dan tab navigasi berbasis icon untuk mempermudah pengguna berpindah fitur. Oke, untuk selanjutnya untuk yang terakhir di sini pada bagian ini new view ya di sini. Di sini route view-nya itu untuk mengatur stat global pada stok, tracking, paket dan lain-lain. Lalu di sini juga untuk memanggil API service sekali di-create untuk mengambil data dari data bahan ajar ini. Jadi untuk pemanggilannya terintegrate pada files data bahan ajar JSON ini. Lalu mengatur flag loading dan error yang kemudian dipakai oleh VIF di tampilan utama tadi. Seperti itu. Nah, di sini langsung saja saya coba untuk membuka di webnya ya. Oh, di sini tampilannya seperti ini. Di sini masih default dari data dummy ya. Dan di sini sudah terpenuhi, ada safety stock, terus di sini ada filter, dan kategori mata kuliah ini tidak bisa dipilih ketika user belum memilih pada bagian ini UT daerah. Nah, baru bisa dipilih dan bisa menampilkan hanya stok kosong atau stok menipis. Dan di sini coba saya gunakan fitur reset filter. Oke, berfungsi. Dan di sini saya ingin mencoba menambahkan bahan ajar baru ya. Oke, saya mulai dari 0 aja ya di sini. Dan untuk safety stoknya di sini safety aman minimalnya itu 10 ya. Jadi saya langsung coba. Nah, di sini sudah masuk pemrograman berbasis web Jakarta sesuai inputan sebelumnya. Dan ini stoknya kosong dan kita coba pilih pada bagian hanya stok di sini pada filter. Nah, di sini menampilkan stok yang menipis dan juga kosong dikarenakan stok di bawah 10 ya. Ketika stok di bawah 10 itu nanti tampilan akan menipis dan untuk statusnya itu menipis dan gambarannya itu menjadi kuning ke orange-an. Nah, lalu untuk yang kosong di sini itu jika stoknya benar-benar kosong dan ikonnya berubah menjadi warna merah di sini. Nah, di sini juga ada tampilan pop-up-nya untuk infonya. Di sini ada stok menipis, prioritaskan reorder. Di sini itu diambil dari catatan ya, seperti itu. Nah, di sini ketika saya coba untuk menambahkan stok, nah saya stoknya 20 aman, lalu di sini 8 menipis. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada total item ya, totalnya 5, perlu perhatian 3 item di sini. Oh iya, di sini untuk saya belum mencoba pada bagian penghapusan di stok ya. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus salah satu stoknya. Nah, nanti akan muncul pop-up keluar validasi seperti ini. Lalu klik saja hapus. Oke, di sini udah ada tooltipnya atau previewnya ya. Langsung ke saya akan balik ke tracking delivery. Di sini saya ingin mencoba input delivery atau DO order baru ya, atau DO baru maksud saya, sorry. Oke, di sini saya memasukkan identitas saya. Nah, pilih ekspedisi, di sini menggunakan express, paketnya 1, tanggal kirimnya di sini tanggal 29. Nah, total harganya otomatis dan untuk nomor DO-nya juga nantinya ini akan otomatis ya meneruskan karena DO1 tuh sudah ada tadi pada data dummy. Nah, oke, langsung aja di sini saya enter. Di sini langsung muncul ya pada tracking delivery order 1 sampai 2 hari diproses dibuat di sini Priaris Firdaus. DO-nya 002 dikarenakan DO satunya itu ada pada data bahan ajar ini dummy-nya. Coba saya masukin untuk pencarian di tracking order ya yang Rina Wulandari. Saya coba menggunakan DO trackingnya dan di sini saya cari. Nah, enter. Oke, di sini Wulandari sudah masuk DO 001. Nah, penerimaan di loket Tangsel di sini. Nah, lalu di sini saya coba menggunakan escape untuk mereset ya pada keyboard.
Nah, berfungsi. Oke, menurut saya sudah selesai ya untuk menjawab semua soal. Sekian dulu video tugas 3 dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata atau ada kekurangan, saya mohon arahannya. Terima kasih kepada Bapak Tuton. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.